Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kaji tema topik tentang populasi dan sampel di pertemuan ke-6 ini. Apa populasi? Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Mungkin di Pak Sugiono diartikan populasi merupakan sekumpulan orang atau subjek atau objek yang diamati. Nah, di Pak Sugiono seperti kalau sini keseluruhan objek penelitian, lebih gampang, lebih simpel saya bikin seperti itu. Anda boleh pakai punya Pak Sugiono juga boleh. Tapi ini dia yang mengatakan Sukar Daromidi ini mengatakan populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata. Apa benda yang nyata? Misalkan kita meneliti darah kita di tubuh kita itu benda nyata. Atau yang abstrak. Apa abstrak? Misalkan motivasi. Motivasi itu nggak kelihatan itu. Atau peristiwa. Apa peristiwa itu? Keterlambatan mahasiswa itu peristiwa itu. Atau gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama. Jadi karakter tertentu dan sama itu yang diteliti ya. Jadi kalau kita meneliti kedisiplinan mahasiswa kelas B misalkan, yaitu antar mahasiswa itu dari jumlah 1 sampai jumlah ke 25 yang diteliti ya karakternya itu sama, nggak boleh beda-beda. Jangan meneliti kedisiplinannya, lalu meneliti kepintarannya, lalu meneliti motivasinya, jangan. Yang kita teliti harus sama karakternya. Jadi kalau kedisiplinan ya kedisiplinan yang kita teliti. Itu namanya karakter yang sama. Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi bagian. Jadi kalau 10 termasuk bagiannya ada 5, bisa 3, bisa 7, bisa 8. Itu namanya bagian. Apakah bagian dari karakteristik boleh atau bagian dari objek boleh. Apa yang dipelajari dari sampel pada akhirnya akan dijadikan kesimpulan terhadap populasi. Jadi kalau Anda meneliti atau populasinya 10, contoh aja ini, sampelnya 8, berarti kan 2 tidak diteliti, hanya 8. Maka hasil penelitian yang 8 ini dijadikan kesimpulan terhadap 10 populasi itu. 10 populasi yang berjumlah 10 itu. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Teknik sampling ada probability sampling dan non probability sampling. Jadi pada kesempatan kita akan mempelajari ini. Jadi probability sampling ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster sampling. Kemudian ada non probability sampling, ini dibagi menjadi sampling sistematis, sampling kota, sampling insidental. Mari kita pelajari satu persatu selanjutnya. Oke. Yang pertama kita akan bicara tentang simple random sampling. Jadi ini bagian dari ini merupakan bagian dari ya, ini bagian dari ini probability sampling, bagian dari ini. Jadi yang dibahas kita nanti adalah sample random sampling. Jadi kita berbicara tentang probability sampling dulu. Jadi yang pertama kita bicara adalah sample random sampling. Apa sih sample random sampling? Adalah cara pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak. Acak itu tanpa dipilih-pilih. Jadi tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Cara ini biasanya ditempuh ketika populasinya itu homogen. Homogen itu banyak samanya, tidak bermacam-macam. Seperti itu namanya homogen. Jadi kalau Anda amati nih, homogen, relatif homogen. Homogen atau relatif homogen, maka sampel harus representatif. Ini kan banyak orang.
Nah, kemudian ini kan kayaknya sama semua, maka sampelnya seperti ini, relatif sama. Nggak usah dipilih yang mana, enggak. Kita bebas memilih mana saja boleh itu. Bisa dilakukan dengan cara undian, ya suruh ambil 1, 2, 3 itu bisa. Atau ordinal menurut hitungan. Apa hitungan? 1, 2, 3 sampai berapa yang kita ambil boleh itu. Seperti itu namanya kita katakan sample random sampling. Yang kedua, masih bagian dari probability sampling, namanya proportionate stratified random sampling. Ini cara pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan apabila populasi tidak dihomogen dan berstrata secara proporsional. Dikatakan berstrata kan ada tingkat, ada SD, SMP, SMK, sarjana muda, S1, itu namanya strata. Maka pasti itu tidak homogen juga, karena udah macam-macam, ada SD, SMK, apa itu udah tidak homogen. Maka cara pengambilan semacam ini biasanya pakai persentase dari per strata. Jadi S1 diambil berapa persennya ini. Kemudian sarjana muda diambil berapa. Ini ada caranya di kemudian. Nah, nanti akan kita jelaskannya di setelah ini ya. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Jadi cara pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan apabila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Kalau tadi kan berstrata dan proporsional, ini tidak. Jadi misalkan ini S3-nya hanya 5, sementara sebenarnya langsung 50. Tidak proporsional. S1-nya 100, sementara SM-nya 7. Maka ini dilakukan dengan dua cara. Yang sedikit ini kayak S3 ini langsung dipindah aja ke sini, diambil semua. SMA karena haji 7 langsung diambil. Baru yang ini diambil prosentasenya. Jadi diambil berapa persen? Nah, itu tergantung kita. Misalkan kita di sini ambil berapa ya? 35%-nya boleh atau 30%-nya boleh gitu. Bisa masuk di sini. Jadi yang dipersentasenya, yang dipersentasekan, yang diproporsionatnya itu hanya yang S2 dan S1. Sementara S3 karena sudah kecil langsung diambil semuanya. SMA karena kecil langsung diambil semua. Ini sangat berkaitan erat nanti ketika Anda hendak melakukan penelitian skripsi. Kemudian ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah dilakukan apabila objek yang akan diteliti sangat luas, misalkan penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Jadi kita ingin meneliti Indonesia. Maka yang dipakai ini cluster sampling. Se-Indonesia kan luas banget, provinsinya aja ada 34 sekarang. Maka untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah. Jadi sampel wilayah yang ditetapkan dulu sampai nanti wilayah terkecil. Jadi kalau kita misalkan ada 34 provinsi se-Indonesia, mana yang akan diambil? Ini pertimbangkan dulu dari aspek penduduknya. Mana yang padat, Jawa padat. Kalau Kalimantan banyak yang banyak hutannya, mana yang dingin, mana yang pegunungan. Harus ditentukan seperti itu. Misalkan seperti ini misalkan ini suatu negara ABCD atau apa itu. Kemudian kita tentukan provinsinya mana, dipilih dulu provinsinya. Ternyata ini ambil ini A, baru pindah ke sini. Ini langkah 1. Berarti B nggak diambil, langsung diambil C. Oh ini, nah, karena memang harus ada pembagian secara rata. Lalu D, ini wilayah tengah. Anggap saya ini barat, timur, tengah. Kemudian F juga tengah. Kemudian G, nah, ini bagian daerah-daerah selatan mungkin. Nah, seperti ini. Ketika seperti ini baru kita ngambil sampelnya, boleh. Secara acak misalkan boleh. Jadi di A, siapa saja yang diambil boleh secara acak. Di C, di provinsi C, siapa yang boleh secara acak. Maka ini dikatakan cluster sampling atau area sampling. Nah, ini misalnya kita ambil contoh, ini kalau ini nggak anggap negara Indonesia, ini harus mewakili. Jadi yang kuning-kuning anggap saja ini provinsi, ada wilayah tengah, ada utara, selatan, barat, timur, tengah, ini harus terwakili semua provinsinya. Baru setelah itu ketemu boleh pindah per kabupaten boleh. Baru setelah itu menentukan siapa yang akan dijadikan responden, orangnya tuh siapa yang akan diberikan angket itu.
Kemudian ada eh, sampling sistematis, ini bagian dari non probability sampling. Kalau tadi itu probability sampling, ini sudah non probability sampling. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Anda bisa lihat punyanya buku Pak Sugiono, boleh di situ, atau lihat ini juga boleh. Jadi ini kan kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ini kayaknya tiap 3 deh. 1, 2, 3 baru ini. 1, 2, 3 lagi. Kalau ini berapa? Oh ini 3, ini 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ini kelipatan 4, ini kelipatan 3. Boleh seperti itu. Tapi boleh cukup sederhana. Cukup yang angka ganjil, misalnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Atau dimulai dari yang genap, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Boleh seperti itu. Ini sudah masuk sampling sistematis. Kemudian ada sampling kota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Nah ini coba saudara perhatikan, kalau kota ini jadi kita pertama menentukan kotanya berapa. Jadi kalau kita butuh sampel, misalkan kita butuh sampel sekitar 20 boleh, misalkan kotanya berapa, berarti kotanya 20. Maka ini banyak orang, yang ini masing-masing ini tuh harus sama kotanya. Karena ini 4 maka harus 5. Jadi yang warna ini harus 5, ini kan ngambil dari sini. Yang ini ngambil dari sini, ini harus 5, harus sama kotanya. Yang ini ngambil dari ini kan harus sama 5. Kemudian yang ini ngambil dari mana ini, nah itu harus sama jumlahnya, harus sama-sama 5. Kalau 40 ya harus 10 edang, harus 10 masing-masing individu. Itu yang dikatakan kota itu loh. Kemudian ada sampling insidental, kebetulan ini. Jadi adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi kalau kemarin ada kasus Bromo meletus itu, ya Anda datang ke sana cari data, ketemu sama orang penduduk sana, diwawancarai. Itu namanya kebetulan. Jadi siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel cocok sebagai sumber data, jadi diwawancarai. Misalnya reporter televisi mewawancarai warga yang kebetulan sedang lewat, itu boleh ya, lewat di sekitar Bromo itu maksud saya, ini boleh seperti itu. Kemudian ada purposive sampling. Purposive ini pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi kita misalkan hendak meneliti penghafal Al-Quran di Nurul Quran misalkan, itu kan banyak yang hafal. Kita nggak mungkin semua jadi ambil sebenarnya, enggak. Cukup kita dasar kepada karakteristik. Apa? Oh ada penghafal 10 juz, ada penghafal 20 juz, ada penghafal 30 juz. Ya bisa mewakili itu. Jadi misalkan penghafal 10 juz ada 100, kita ambil misalkan bagian 10 boleh seperti itu. Yang hafal 20 juz kita ambil 10 boleh. Jadi memilih sampel berdasarkan kelompok hafal 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Atau wilayah, misalkan wilayah pesisir, wilayah pegunungan, wilayah wilayah kota, wilayah desa boleh. Yang dianggap mewakili nanti dari data yang ingin kita cari itu. Jadi di sini yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Oke. Kemudian ada sampling jenuh. Jadi sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi semuanya, kalau saya meneliti kelas B itu semuanya kita jadikan sampling, namanya sampling jenuh. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Jadi catatan harus kurang dari 30 orang. Kemudian kelas B, kebetulan kelas B kan kurang. Itu bisa dijadikan sampling jenuh. Atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Jadi kalau diwawancari semua kan pasti betul. Jadi istilah lain sampel jenuh adalah sensus.
di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi sensus. Kenapa ada istilah sensus penduduk? Karena semua penduduk Indonesia itu didata. Makanya namanya sensus, tidak diwakili. Kemudian ada snowball sampling. Snowball sampling ini, snowball itu kan itu bal itu yang memantul. Jadi pertama misalkan kita hendak ini memilih satu orang saja, mewawancari satu orang saja. Kemudian anggap saja misalkan kalau di kampus kita ingin mengetahui tentang kondisi atau motivasi belajar mahasiswa atau prestasi belajar, boleh terserah. Kita pertama mendatangi kepada Pak Asis di sini. Ininya Pak Asis karena rektor. Kemudian Pak Asis nyebut, kalau saudara ingin mengetahui tentang prestasi mahasiswa, kamu temui Pak Yazid di sini. Datangi Pak Yazid. Kalau Anda ingin mengetahui tentang keuangan, kamu silahkan datangi Bu Endah di sini. Dari sini. Jadi nanti si peneliti ketemu Pak Yazid dan ketemu Bu Endah. Ketika ketemu Pak Yazid menyebut 3 orang. A, B, C, D. Bu Endah juga menyebut 3 orang. Misal A, B, C, E, F, G misalkan. Maka dari sini ini yang dikatakan memantul dari 1 jadi 2. Dari 2 muncul lagi 3 akan jadi 6. Dari sini muncul lagi ini berapa orang jadinya. Jadi ini. Dari 3 orang ini berkembang kepada 20 orang. Yang ini juga berkembang terus semakin banyak data. Itu namanya snowball sampling. Cara menentukan siapa yang layak kita jadikan sampel untuk mencari data. Cara menentukan jumlah sampel ada cara-cara yang disampaikan Isaac dan Michael. Caranya seperti ini. Jadi kamu di buku Pak Sugiono itu ada di halaman 71 ya. Jadi ini ada kesalahan 1%. Ini 5%, ini 10%. Oke, kita ambil misalkan di bawah. Ini N itu populasi ya. Kalau populasinya ada 270, kamu cek di halaman 71 nanti. Dan kamu ingin meneliti tingkat kesalahan hanya 1%, maka sampelnya itu sebanyak 192. Kalau kesalahannya 55%, maka sampelnya ketemu 152. Kalau kesalahannya 10%, sampelnya ketemu 135. Ini cara Isaac dan Michael. Kemudian disarankan untuk menemukan itu pakai rumus seperti ini. Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi sebaiknya menggunakan rumus Slovin dengan cara seperti N sama dengan, jadi N kecil ini sampel ya, N besar populasi itu jumlah keseluruhan. Kemudian ini perkiraan tingkat kesalahan, apakah 1%, apakah 5%, atau 10%. Contoh, di sebuah sekolah terdapat 130 siswa dengan rincian kelas 7 45, kelas 8 45, kelas 9 40. Jadi jumlahnya 45 tambah 45 90 tambah 4 130 dengan tingkat kesalahan 5%. Siapa yang menentukan 5% kita sendiri? Apakah mau 1%, 5% atau 10% tergantung peneliti. Berapa jumlah sampel yang harus diambil? Jadi kalau ada 130 populasi, berapa sampelnya? Kalau pakai rumus ya gunakan aja seperti ini. Jadi seperti ini, kan udah tahu N ini sampelnya, N besar jumlahnya 130 tadi. Kemudian ini N-nya 130 pindah 1, ini rumus, E ini tingkat kesalahannya. Kesalahannya kita pilih 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Cara ngerjakan ketika masuk di rumus, jadi N-nya populasi udah ketemu, 1 ini rumus, 130 ini N besar, E ini tingkat kesalahan. Kalau sudah ketemu, cara yang kamu harus lakukan ada pertama ini, di kontrak ini 0,05 kali 0,05 sama dengan 0,0025. Ini harus pertama kalian cari. Setelah ketemu baru 130 kali 0,0025 sama dengan 0325. Dan 0325 tambah 1 sama dengan 1325. Anda boleh buktikan menggunakan kalkulator. Ketika ketemu udah selesai baru 130 bagi 1,325 sama dengan 98,11.
Nah ini asli, tapi dibulatkan menjadi 100. Jadi di sini dari 130 populasi dan kita mencari sampel tingkat kesalahan 5%, maka ketemu 100. Lalu gimana cara menguraikan? Nah, tadi kan ada kelas 7, 8, dan 9. Kita ketahui tadi kelas 7 jumlahnya 45 siswa. 45. Maka caranya 45 bagi 130 kali 100. Apa 100 ini sampel? Sama dengan 34,6 dibulatkan menjadi 35. Ini kebetulan sama 45. Baru yang kelas 9 ini ada 40 bagi 130 kali 100 sama dengan 30,7 dibulatkan jadi 30. Jadi ini 35 tambah 35, 70 tambah 30. Ini harus sama ya dengan ini. Jadi kalau ini sampelnya 100, maka di sini juga harus menunjukkan angka 100 ketika di jumlah. Ini baca Sugiono halaman 130 ya. Ini kan baca aja kamu. Sebenarnya kalau buku Pak Sugiono yang ini bukan di halaman 130 ya. Anda nanti ngeceknya halaman 73. Karena di buku yang lain saya dulu bikinnya. Ya, saudara cek di halaman 73 ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ini contoh lain. Nah, ini ada kelas 1 AK, ini SMK ya. Kelas 1 AK akuntansi. AK1, AK2, AK3 ini jumlah siswanya ketemu 118. Ini berarti populasinya 118. Kalau dicari sampelnya berapa ini? Oke, kita coba. Ini rumusnya yang kita pakai, N-nya yang kita cari sampel. N besarnya 118. Kita pindah ke sini, satu rumus. Kemudian ini tingkat kesalahan 10%. Nah, maka yang pertama harus dikerjakan adalah 0,1 10% kali 0,1 sama dengan ini 0,01. Baru ini tambah dikalikan 118 kali 0,01 sama dengan ini 218 ketika ditambah 1 ini. Jadi 1 tambah ini 118 kali 01 sama dengan ini. Baru dibagi nih 118 bagi 2,18 sama dengan 54,13 dibulatkan menjadi 4. Ini cara yang nggak beda. Jadi tadi kan ada kelas AK1 41 jumlahnya. Maka caranya 41 bagi 18 ini populasi kali 100% ketemu 34,75%. Jadi populasinya kalau di prosentase ketemu 34,7%. Untuk menemukan berapa dari 41 yang akan diambil siswanya, maka kita kalikan jadi 34,75% kali 54 ini tadi populasi sama dengan 18,7 itu dibulatkan menjadi 19. Jadi dari kelas AK1 ini jumlahnya 41, yang diambil nanti hanya 19. Nah, demikian juga yang ini jumlahnya 40 kelas AK2. Dilakukan seperti 40 bagi 18 kali 100 ketemu 33,90%. Kemudian ini dikalikan 54 ketemu 18,3 dibulatkan jadi 18. Yang ini jadi 17. Ini di jumlah harus 54 ya ke bawah. Sama karena sampelnya 54. Jadi harus dijumlah menjadi 54. Begitu cara melakukan atau menentukan berapa jumlah sampel yang harus kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.